menjelaskan tentang pengertian perencanaan pembelajaran. Perencanaan berasal dari kata rencana yang berarti pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan. Menurut Ellie, sebagaimana dikutip Senjaya, mengatakan bahwa perencanaan itu pada dasarnya suatu proses dan cara berpikir yang dapat membantu menciptakan hasil yang diharapkan. Terdapat di atas menggambarkan bahwa setiap perencanaan dimulai dengan menetapkan target atau tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya, berdasarkan penetapan target atau tujuan tersebut, dirumuskan bagaimana pencapaiannya. Pembelajaran pada hakikatnya merupakan upaya pembelajaran siswa dan perancangan pembelajaran merupakan penata upaya tersebut agar muncul perilaku ingin belajar dalam kondisi yang tertata, tujuan dan isi pembelajaran jelas dan strategi. Pembelajaran optimal akan amat berpeluang memudahkan belajar. Dari kedua makna tentang konsep perencanaan dan pembelajaran, Senjaya menyimpulkan bahwasannya perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan secara rasional tentang tujuan pembelajaran tertentu, dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Menurut Soe Kotomo, perencanaan pembelajaran ini merupakan suatu proses untuk menentukan metode pembelajaran manakah yang lebih baik dipakai guna memperoleh perubahan yang diinginkan pada pengetahuan dan tingkah laku serta keterampilan peserta didik dengan materi dan karakteristik peserta didik tertentu. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang tujuan perencanaan pembelajaran. Tujuan perencanaan pembelajaran adalah untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien, serta dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dalam perencanaan pembelajaran, tujuan pembelajaran harus jelas dan spesifik, sehingga dapat menjadi pedoman dalam menentukan materi pembelajaran, metode dan strategi pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan tonggak awal dalam proses pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang terstruktur, bermakna, dan efektif bagi peserta didik. Tujuan ini memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk arah dan substansi pembelajaran yang akan dilakukan. Yang pertama, dapat mengarahkan belajar menuju tujuan yang jelas. Tujuan perencanaan pembelajaran memberikan arah yang jelas bagi seluruh proses pembelajaran. Dan yang kedua yaitu dapat mengukur pencapaian peserta didik. Tujuan yang terukur dan terkait erat dengan kompetensi yang ingin dicapai memungkinkan guru untuk mengevaluasi sejauh mana peserta didik ini telah mencapai hasil yang sudah diharapkan. Yang ketiga yaitu menyediakan kerangka kerja untuk penyusunan materi dan aktivitas belajar. Tujuan perencanaan pembelajaran dapat membantu guru dalam menyusun rencana pembelajaran yang lebih komprehensif lagi. Yang keempat yaitu mendorong efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Dengan adanya tujuan pembelajaran menjadi perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran lebih terarah dan lebih terorganisir. Guru dapat menghindari kerancuan dalam memilih materi dan metode pembelajaran yang tepat, sehingga waktu pembelajaran digunakan secara efisien. Dan yang kelima yaitu memotivasi peserta didik. Tujuan perencanaan pembelajaran yang menantang dan relevan dapat memberikan motivasi kepada peserta didik. Baik teman-teman, saya Muhammad Zaldi. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang prosedur perencanaan pembelajaran. Jadi, prosedur perencanaan pembelajaran ditentukan oleh model perencanaan pembelajaran yang dipilih. Perencanaan pembelajaran adalah cara yang sistematis dan mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengevaluasi seperangkat materi dan strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Itu menurut Walker 1972. Hasil akhir dari perencanaan pembelajaran adalah suatu sistem pembelajaran, yaitu materi dan strategi belajar mengajar yang dikembangkan secara secara empiris yang secara konsisten terbukti dapat mencapai tujuan pembelajaran tertentu.
Salah satu model perencanaan pembelajaran yang dapat dipilih untuk meningkatkan kualitas pembelajaran adalah perencanaan pembelajaran model Dick dan Carey. Prosedur perencanaan pembelajaran model Dick dan Carey adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran. Kebutuhan adalah kesenjangan keadaan saat ini dikembangkan dengan keadaan seharusnya. Kebutuhan pembelajaran akan kesenjangan adalah kondisi realitas pembelajaran saat ini dengan kondisi ideal pembelajaran yang seharusnya dilakukan. Itu menurut Yaomi 2014. Kemudian yang kedua, menganalisis pembelajaran. Menganalisis pembelajaran adalah suatu proses penjabaran perilaku umum menjadi perilaku khusus yang tersusun secara logis dan sistematik. Proses ini bertujuan untuk mengetahui gambar susun perilaku khusus dari yang paling awal sampai yang paling akhir. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal peserta didik. Nah, setelah selesai melakukan analisis pembelajaran dan sudah tergambar perilaku khusus yang dikuasai oleh peserta didik. Kemudian yang keempat, menulis tujuan kinerja atau tujuan pembelajaran khusus atau TPK. Tujuan pembelajaran khusus adalah pencapaian rinci tentang apa yang dapat dilakukan oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Kemudian yang kelima, mengembangkan butir tes acuan patokan. Setelah TPK selesai dirumuskan secara operasional, tahap berikutnya adalah mengembangkan butir tes acuan patokan. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, mengembangkan strategi pembelajaran. Mengembangkan strategi pembelajaran.